wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Muspiro dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Di sini saya akan melakukan wawancara dari mata kuliah keterampilan berbicara dengan Kak Francisca. Halo guys. Oke, gimana sih Kak kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi boleh nggak kita nih perkenalan singkat dari Kak Siska? Boleh. Sebelumnya terima kasih ya, Ucu. Perkenalkan, nama aku Francisca Putri Afni Kaprisa Siska. Aku adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Oke, apa aja nih kesibukannya sebagai mahasiswa hukum dan udah semester 6? Yang pastinya lagi sibuk-sibuknya garap skripsi ya. Itu yang pertama. Information guys, Kak Siska ini ketua umum dari PKIMM Hukum Ekonomi Syariah. Nah, kakak kan aktif di IMM, di PIR, dan juga sebagai duta genre. Lalu, bagaimana sih kakak ini membagi peran dan fokus dari ketiga organisasi tadi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Oke, yang utama itu pastinya kita harus tentuin skala prioritasnya dulu ya. Prioritas yang utama itu kita sebagai mahasiswa yaitu belajar, kuliah. Jadi kita harus tentuin dulu skala prioritasnya. Yang utama itu yaitu kuliah, sebagai UKM dan yang lain itu sebagai penunjang. Tetapi itu juga sangat penting karena kan kita kuliah juga nggak full time ya. Jadi untuk teman-teman yang ikut UKM itu sangat bagus sekali teman-teman untuk menunjang keaktifan kalian selain di kelas. Karena untuk di organisasi luar itu kalian mendapatkan ilmu yang tidak semuanya didapatkan di dalam kelas. Ya, tetap ya skala prioritasnya itu belajar dulu. Betul, kuliah yang utama. Tujuan kita kan kuliah. Betul. Dari seluruh pengalaman tadi di organisasi nih sejauh ini apa sih Kak momen yang menurut kakak itu berkesan ataupun program kerja yang membuat kakak wah gitu ya? Untuk semua kegiatan itu semuanya berkesan ya, ada kesannya sendiri di masing-masing kegiatan itu. Untuk yang paling berkesan itu sebenarnya waktu masa. Nah, masa itu masa ta'aruf, kalau di luar mungkin ospek ya atau PKKMB. Nah itu kenapa dibilang berkesan? Karena kita melihat wajah-wajah baru yang itu bukan hanya 1-2 orang, tetapi ratusan bahkan ribuan orang di dalam satu ruangan yaitu geraha gitu. Itu momen yang paling berkesan sih di dalam organisasi baik itu di IMM atau UKM seperti itu. Kita melihat wajah-wajah baru yang nantinya akan memenuhi umpri cinta ini. Organisasi ini kakak kan juga aktif di admin PMB ya betul. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain awal mulanya kakak menjadi admin PMB tadi? Oke, untuk admisi PMB itu kita masuknya ke volunteer. Nah, jadi volunteer itu kita membantu segala teknis yang ada di PMB, mulai dari kita melayani mahasiswa baru untuk pendaftaran sampai input data dan sebagainya gitu. Dan juga kalau mau ada event di luar gitu kita yang menjaga dan mengawasi gitu. Untuk awal mulanya itu sebenarnya ada open recruitment dari PMB sendiri dan itu ya itu ada seleksinya. Nah, seleksinya itu tidak setiap tahun ada karena sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Misalnya kita di PMB memerlukan 2 volunteer, jadi mereka membuka open recruitment untuk 2 orang saja seperti itu. Kemarin itu sempat ada oprek dan saya mendaftar. Nah, dan alhamdulillahnya keterima. Kemarin itu dibutuhkan 2 orang seperti itu. Jadi untuk menjadi admin PMB juga ada proses. Ada prosesnya. Tidak langsung jadi tidak langsung ditunjuk langsung jadi admin gitu enggak. Karena kita juga ada pembinaan, ada prosesnya, ada nanti. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan, kita menghadapi calon mahasiswa baru, kita juga di training dulu gimana cara menghadapi calon mahasiswa, gimana cara memahami sistem, karena kan sistem di UNPRI juga terbilang cukup agak banyak ya. Jadi kita harus memahami itu mulai dari prodi, sistemnya, pembayaran dan lain sebagainya. Karena kan semua prodi itu memiliki tingkat dan juga sistemnya masing-masing. Menjadi admin PMB ini pastinya menjadi wajahnya UNPRI gitu kan. Di mana-mana pasti ada Kak Siska gitu. Mukanya terpampang jelas. Menjadi admin PMB yang pastinya itu menjadi wajahnya kampus, menjadi wajahnya UNPRI bagi calon mahasiswa baru.
Lalu apa sih kak suka dukanya ataupun ada nggak sih hal yang menurut kakak berkesan ataupun unik dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh calon mahasiswa baru? Oke. Pastinya ada kan? Pasti banyak banget ya, untuk suka duka itu tuh sering banget mengalami hal-hal unik gitu. Apalagi kita kan di admin itu selain membahas chat, juga membantu di sistem pelayanan, menginput data, semuanya kita lakukan. Ada suatu hari itu calon mahasiswa udah nanya nih di lewat via website WA-nya PMB, sudah nanya, sudah diterangkan, tapi dia masih saja datang ke kampus dengan pertanyaan yang sama. Itu sebenarnya mau dibilang suka dan duka, itu juga momen kocak. Dan itu bukan hanya terjadi oleh 1-2 calon mahasiswa, tetapi banyak. Iya, apalagi kan di UMPRI juga bukan hanya S1 dan D3 dari yang reguler ya, tapi juga ada konversi dan juga ada S2, dan itu bahkan bukan hanya Gen Z aja yang mendaftar, tetapi ada yang bahkan umurnya sudah di 50 ke atas. Itu apa? Itu mendaftar S2. Biasanya S2 administrasi pendidikan dan juga keperawatan. Nah, itu kan mereka juga agak susah ya memahami sistem. Nah, itu kita juga agak ekstra membinanya gitu. Jadi ada seluk-beluknya lah. Pasti ya suka duka. Betul. Pastinya ada. Tapi lebih banyak hal uniknya ya. Iya. Bisa dibilang unik, tapi itu juga bisa menjadi momen kita lucu gitu. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan juga tidak terlalu suntuk ya. Iya, ada hal lucu. iya. Jadi sebagai admisi juga kita harus banyak sabarnya. Sabarnya Iya. lebih ekstra lagi ya kak. Menjadi duta genre, menjadi admin PMB-nya UMPRI, itu kan pasti untuk kakak untuk selalu tampil prima, ramah dan ceria lah ya. Dan pastinya harus solutif ya di depan publik. Jadi bagaimana sih kakak ini mengelola emosi pribadinya, yang pastinya kan kita sebagai manusia ada kalanya kita rasa bad mood lah ya, bad mood, kesel ataupun sedang sedih. Itu bagaimana sih kakak mengelola perasaan kakak sendiri tapi harus tetap tampil profesional di depan publik? Oke, yang pertama itu kita pastinya harus tanamin di diri kita dulu. Kita harus cheerful, kita harus ceria di depan banyak orang. Walaupun kita sebagai cewek pastinya banyak bad moodnya ya. Kalau bad mood kayak jangan nyapa orang senyum aja males. Cuma kan kita harus sadar juga kewajiban kita sebagai admisi dan juga sebagai mahasiswa. Nggak mungkin kita cemburu di depan orang lain. Untuk kalau masalah kita harus kita simpan pribadi gitu. Jangan dibawa kemana-mana. Jadi pintar-pintar kitanya aja mengatur mood kita dan juga menyesuaikan kondisi dan situasi. Cara merangkul ataupun cara berkomunikasi dengan anggota organisasi, dengan anggota yang pasif ataupun yang kurang berkomitmen pastinya ada kan. Di semua organisasi pasti ada yang seperti itu. Dan ingat juga kan sendiri kan sebagai mahasiswa aktif ya, kegiatannya banyak, organisasinya banyak. Bagaimana sih cara kakak? Oke, untuk yang baru disebutkan itu semua problematika yang ada di organisasi ya. Betul. Untuk strateginya sih kalau aku sendiri itu menggunakan pendekatan dulu ke anggota-anggota. Sebenarnya anggota ini maunya apa gitu. Ada kan anggota yang maunya diskusi, ada yang paling anti diskusi, ada yang maunya healing, ada yang sukanya jajan gitu. Jadi kita ikutin aja apa maunya. Yang suka jajan ya udah kita ajak jajan sambil diskusi, yang suka diskusi ya emang wayangnya kita diskusi gitu. Dan yang juga suka olahraga mungkin kita bisa ajakin olahraga. Yang penting kita pendekatannya itu sesuai dengan apa yang mereka mau dan sesuai selera mereka. Jangan semuanya nuntut apa yang kita mau gitu. Kita sukanya olahraga nih, pokoknya mau nggak mau kalian harus ikutin saya olahraga, itu no gitu. Jadi cara kakak berkomunikasi, cara kakak merangkulnya itu tidak disamaratakan. Iya, jadi tidak disamaratakan. Jadi kan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita tangani dulu mereka ini sebenarnya maunya apa sih, ya udah kita ikutin. Kalau kita kan mau mencari ya, jadi kita yang mengajak mereka itu kalau nggak diajak juga ya bodoh amat, betul. Jadi kita yang harus ngajak dan juga gerak duluan. Kak Francisca juga nih, dia itu pinter banget tahu guys, MC-nya luar biasa. Bisa dibilang kalau nanya orang, tahu nggak Kasiska yang mana? Kasiska MC. Oh, tahu, semua orang tahu Kasiska MC guys. Nah, kakak kan juga sebagai MC dan juga sejak kapan sih kakak ini menekuni MC di dunia public speaking? Ya, untuk dunia MC itu sebenarnya dulu iseng
iseng-iseng Iseng-iseng. karena gabut ya. Lulus SMA kita masih bingung mau kemana karena kan jarak dari Maret ke September sebelum kuliah itu jauh banget Jauh. ya. Bingung nih mau ngapain, mau apa. Nah, ya udah mencoba hal baru dengan menjadi MC, ketagihan sampai sekarang. Jadi buat teman-teman itu jangan pernah takut untuk mencoba. Sekali kita mencoba, kita itu bisa ketagihan. Pernah sekali, mau 2 kali, pernah 2 kali, mau 3 kali. Gitu selanjutnya. Ini patut dicontoh guys, gabutnya jadi MC. Ketagihannya ini dalam tanda kutip yang positif ya. Oke. Jadi pastinya kan kalau tampil di depan publik itu ada rasa gugup ataupun rasa aduh deg-degan nih bagaimana Iya. sih tampil di depan banyak orang. Nervous. Betul. Itu bagaimana Kak cara menanggulanginya seperti apa? Oke, ada kalanya kita itu waktu tampil pasti kita nervous dan kita stuck. Nah, itu diusahakan kalau aku ya cara menanganinya kalau stuck itu jangan cuma diem kayak itu jadi kayak ngehang gitu ya, ngeblank semua pikiran tuh jadi hilang. Jadi aku cara nanganinnya ya udah kita mau ngomong apapun itu penting kita ngomong jangan sampai berhenti banyakan e-nya gitu. Jangan sampai kita berhenti lebih dari 3 detik. Itu bikin fokus kita hilang. Berpengaruh ya? Itu berpengaruh. Apalagi kalau kita yang berpaku pada teks ya, kita sistemnya menghafal itu sangat berpengaruh. Kalau kita udah blank 1 kali dan kita bisa diam selama 3 detik, semuanya bakal buyar gitu. Jadi diusahain kita jangan banyak diemnya. Kalau misalnya kalau agak susah gitu jawabnya apa mau jawab yang mana, kita jangan gitu kan kebanyakan orang kayak apa lagi ya yang sini apa ya Kan gitu. bingung ya. Iya, jadi bingung. Jadi kita enjoy aja. Apalagi kalau acara informal itu sebenarnya lebih enak, Lebih lebih enak ya. enjoy gitu daripada acara formal gitu. Kuliah di jurusan hukum, lalu aktif di organisasi, jadi admin PMB, jadi wajahnya Umpri. Lalu dan sampai sekarang masih sering MC nih. Itu bagaimana sih Kak cara Kakak membagi waktu buat ngasih tips atau rahasianya? Oke, seperti yang udah kita bahas di awal ya. Kalau kuliah itu yang utama. Jadi untuk cara membagi waktu, kalau MC kan itu sampingan ya. Sampingan jangan pernah ambil job MC itu di jam kuliah atau di hari-hari kita ada mata kuliah gitu. Jadi karena itu selingan, jadi kita ambilnya di hari weekend aja. Kalau hari ini kita libur, baru kita ambil. Walaupun kita lagi BU ya, buruan. Tapi ingat prioritas kita kuliah yang utama. Jadi selain hari libur, aku nggak pernah ngambil job MC. Nah, dan juga kalau buat organisasi, UKM dan lainnya, itu kan biasanya kita mengadakan setelah jam kampus atau waktu istirahat. Nah, itu bisa digunakan sebaik mungkin gitu. Jadi lagi-lagi ya guys, prioritas itu tetap kuliah dan tetap belajar. Yang lainnya sampingan. Iya. Tapi penunjang seperti sunnah dan wajib. Mahasiswa yang udah semester 6 ini balik lagi ke masa-masa menjadi mahasiswa baru. Kira-kira apa sih yang mau Kakak ubah? Atau keputusan apa yang mau Kakak ambil? Oke, kalau aku jadi mahasiswa baru lagi ya di semester 1 pastinya aku bakal makin memperbanyak relasi karena untuk di semester 1 itu kita MK-nya cuma sedikit, jadi kita masih banyak waktu yang kosong. Jadi kita harusnya mampu buat explore lebih jauh organisasi di luar kampus atau kita ikut event yang lain yang di luar kampus. Yang itu sangat menjanjikan sebenarnya kayak duta-duta lain, duta bahasa, duta budaya dan lain sebagainya. Kalau bisa balik, aku mau mengeksplor lebih jauh di luar kampus gitu. Karena kalau kita udah semester 4 ke atas itu udah mulai sibuk. Iya. Jadi kalau mau kita aktif-aktifnya itu di semester awal. Semester 1 2 itu paling worth it buat kita ikut semua kegiatan. Tuh dengerin guys. Semester 1 tuh harus benar-benar tidak Betul. Karena kita harus memperbanyak relasi, bukan hanya dari satu jurusan, tetapi semua prodi juga harus kita rangkap. Karena kan makin banyak teman makin bagus. Betul. Jadi manfaatkan semester 1 itu dengan sebaik mungkin. Ini juga tips nih buat para Iya. Karena kan semester 1 itu awal ya, jadi penentu dari langkah-langkah selanjutnya kita nanti. Apa pesan ataupun motivasi yang ingin Kakak berikan kepada mahasiswa yang lainnya yang mungkin pengen aktif organisasi tapi takut tugas itu keteter?
Gimana? Oke, buat teman-teman semua, motivasi dari aku, kalian jangan pernah takut untuk mencoba dan juga belajar. Karena kalau kalian berani mencoba, pasti kalian mampu untuk belajar dan juga berkembang. Tetapi sebaliknya, jika kalian tidak berani untuk mencoba, bagaimana kalian bisa belajar? Gitu. Jangan pernah takut untuk memulai. Karena kalau tidak hari ini, kapan lagi? Kalau tidak diri kita yang memulai, siapa lagi? Luar biasa. Jadi kita berani memulai, mulai aja dulu. Hashtagnya mulai aja dulu. Benar-benar. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri dan kepercayaan. Terima kasih Kakak. Iya, terima kasih kembali. Mungkin cukup sampai di sini wawancara dari tugas mata kuliah keterampilan berbicara bersama Kak Siska. Sekian dan terima kasih. Dadah.